Jauh di mata, dekat di Dios Matra. Hai, halo warga Tetrasma, apa kabar nih? Balik lagi di Dios Matra. Jauh di mata, dekat di Dios Matra. Wah, keren banget nih, kali ini kita bisa menjalankan Dios Matra episode 3. Nah, tapi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol seru dan tentunya inspiratif dan informatif sekali. Dan kali ini gestarnya tuh nggak main-main. Pasti teman-teman ini nungguin banget ya kan ya? Jadi kita di sini juga bakal ngobrol yang santai, tapi tentunya kita bakal ngulik informasi yang bakal membuka perspektif kalian. Dan tentunya di sini bakal bikin kalian tuh semangat buat menggapai cita-cita gitu. Betul ya. banget. Jadi jangan kemana-mana, stop stay tune di Dios Matra. Tapi sebelum itu kita harus perkenalan dulu dong, sebelum kita memperkenalkan guest star kita, biar kalian juga kenal siapa kita gitu. Betul. Jadi aku Garnata Galurus Mira Dan dan aku Alia Zahira, kita berdua merupakan host di Dios Matra episode 3. Langsung aja kali ya, nggak usah lama-lama, kita perkenalkan guest star kita. Ladies and gentlemen, please welcome Kak Lanti. Kak, bisa perkenalan aja ke teman-teman. yang aja juga apa Kak? Halo semuanya, nama aku Lantip Lari Kokian Unggul di sini as a guest star. Oke, keren banget nih. Nah, teman-teman ini pasti udah pada tahu nih Kak Lantip siapa. Siapa nih? Kak Lantip itu yang kita kenal ya sebagai adik kelas itu si eligible 1 ya, namanya tertera banget gitu ya. Dan tahunya pasti yang main band. Iya, Ya. mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu Mas Lantip sebagai si eligible 1, pasti tahunya sebagai band, gitarisnya band nih, ya kan? Iya, Betul. benar. Rata-rata tahunya dari situ sih, Iya. dari awalnya. Dan Gitu ya? kita, Iya. betul. Adik kelas tuh banyak tahunya dari band itu sih. Sejak MPLS kan udah tampil tuh, itu pasti udah kayak, oh, Banyak fansnya ya. Bisa gitu ya? bisa dong. Nah, kan kita udah mengulik nih kalau Kak Lantip ini merupakan eligible 1, anak band dan ketua SKI juga. Nah, di sini kita akan mengulik apa sih tips and triknya Kak Lantip biar bisa ngekonsistenin nilai biar bisa ada di posisi sekarang ini. Kalau kita sekarang bahas masalah konsistensi, tentunya di sini ada dukungan orang tua juga. Jadi kalau kita membahas belajar dulu nih ya, kalau aku dari belajarku sendiri, aku itu cenderung orang yang suka diajarin. Jadi aku seseorang yang bisa ngajarin aku sama langsung dikasih soal gitu biasanya. Tapi biar sekalian jalan, jadi diajarin, kita nyatet, langsung latihan soal. Itu pasti bakal langsung keinget kalau gitu. Habis itu alhamdulillahnya juga karena orang tua memfasilitasi juga dimasukin ke LBB gitu kan. Jadi aku nggak bisa kalau belajar sendiri, jujur aja. Jadi aku perlu ada orang yang ngajarin gitu. Makanya jadi setiap pulang sekolah langsung les, setiap pulang langsung les gitu kan. Karena cuma itu toh. Karena kalau aku suruh di rumah gitu, malah pulang serius. Tapi belajarnya itu pulang sekolah sampai jam berapa? Malam-malam gitu. Aku nggak pernah memaksakan diriku karena dibuat nyantai aja. Dibuat nyantai. Iya, semakin dikejar itu malah semakin nge-pushnya parah gitu, semakin nggak masuk. Gitu. Terus tips juga buat teman-teman, kalian harus belajar juga. Mungkin kalian bisa menemukan tipe belajar kalian juga ya biar lebih masuk ke pelajarannya. Bener, oh ya Kak Atip itu kan ranking 1 di kelas 12 ya, paralel. Nah itu dari kelas 10 atau dari langsung 101 peringkat 1 terus gitu loh, dari kelas 10, 11, 12. Kalau ranking 1, aku dari kelas 11 semester 1. 11. Dan itu dapatnya juga aku kaget. Serius, karena pas itu mukanya di kelas kan, sama teman-teman, baru dikirim sama Umi Lulu. Oh, iya. Dikirim lewat grup kan. Seret, habis itu ada paralel. Nah, aku nggak expect dong. Karena pas itu yang ranking 1 semester 2 kelas 10 tuh Carleon. Iya. Oh iya. Habis itu langsung buka, aku udah expect, wah Carleon lagi nih, pasti. Lalu tuh, aku buka, seret, duh. Kan, iya mas, satu-satu kan, satu kelas satu paralel kan. Iya. Loh, satu-satu. Mikir aku. Aku ngapain aja gitu. Iya, kok bisa gitu. Nah, makanya dari situ karena dapat 1 itu kan, akhirnya ya udah aku mempertahankan itu, akhirnya mulai bertanggung jawab lah. Lalu kan karena takut juga dong. Iya. Kita udah dapat 1, masa mau turunin kan nggak boleh. Iya. Itu sebagai bentuk apa ya? Gimana kita mempertanggungjawabkan hal itu? Kalau aku sih gitu. Tapi kakak ada ngerasa kayak pressure gitu nggak waktu tahu dapat ranking 1 nih? Pasti. Karena kan gimana ya? Aku kelas 10 di ranking 14-16 kan. Nah itu atas-atasku pun nggak bakal ngira aku bakal jadi musuh mereka, ya kan? Apalagi kayak Safina kalau kalian tahu. Oh, iya. Nah, itu kan ranking berapa? 3. Iya, ranking 3. Lah,
itu kan kayak gimana ya, tiba-tiba aku jadi musuh publik gitu loh. Kayak loh kok tiba-tiba anak ini muncul gitu, makanya jadi kayak pressure yang gimana ya, kayak gitu. Takut ngiranya Iya. ada hal yang aneh gitu. Habis itu mereka ternyata juga sangat kompetitif gitu, apalagi Carleon gitu. Kan sahabat itu guru fisikanya juga sama, Bu Sulastri, ya Bu Sulastri. Jadi kita kan juga direkap, habis itu karena nilainya kayak gini, mepet gini, jadi kayak aku sama Carleon tuh ini kompetitif banget. 11-12 lah. Iya, Oh, seru sih perjalanannya. Siapa sih yang nggak mau jadi eligible 1 gitu ya? bisa. Berarti emang Bisa dong, amin. aku kira tuh Kak Lantip emang anaknya bener-bener ambis banget, belajarnya tuh bener-bener keras gitu sampai malam, Iya, sampai iya. pagi gitu. Ternyata orangnya enjoy. Banget. Enjoy banget ya harusnya. Enjoy Biar life masuk pokoknya. gitu ya. Kak? Iya, Oh gitu guys, tipsnya harus enjoy. yes. Gak boleh beban gitu ya kalau mau Betul. belajar. Biar gak hilang gitu. Kan setelah kita tahu nih tips and triknya belajar biar bisa konsisten di ranking yang tinggi, Kak Lantip ini gimana sih cara memanajemen waktu? Karena Kak Lantip juga ikut band, ikut organisasi lain. Pastinya itu juga tantangan banget buat Kak Lantip buat mempertahankan nilai. Gimana sih caranya? Kalau kalau misal gini, aku nggak bisa yang multitask gitu, nggak bisa yang satu ini dua tiga pekerjaan langsung gitu. Jadi emang harus ada yang aku tinggalin, dan aku harus bertanggung jawab akan hal itu. Dan itu selalu aku lakuin. Misal aku hari ini ada latihan band buat lomba gitu. Misal ada latihan band ini buat besok misal, take videonya besok. Otomatis kan lu hari sebelumnya harus latihan keras tuh. Iya, Iya. betul. Nah, padahal di hari itu ada les. Nah, Tinggal berarti ya. tak tinggal. Meskipun pulangnya, kalau aku latihan band pulang mentok kadang jam 12, jam 1 gitu. Malam. Ya, habis itu pulang ya aku harus balas dendam sama belajarnya gitu. Harus gimana ya? Kalau aku udah nggak ikut les ya aku harus kuatin ininya, nyatetnya. Aku harus sengaja itu, nggak boleh ketinggalan. Nah, maksudnya nyantai tadi kan bukan berarti kayak senyantai itu, tapi kalau Iya. misalnya udah ada yang tinggalin ya kita harus tanggung jawab. Gitu. Oh gitu. Jadi Kak Lantip itu kayak nggak pernah kayak ya udahlah nanti aja Enggak. gitu. Jadi udah kayak hari ini ada materi ini Harus belum dipelajari. dikejar sampai dapet gitu. Bukan yang menyepelekan gitu Iya. ya. Iya. Jadi semuanya semua tanggung jawab kita Hmm. juga. Terus pertama kali Kak Lantip tuh terjun ke dunia musik itu emang dari kecil atau pas SMP kan biasanya ada school band gitu. Atau dari SMP? Aku dari kelas 5. Kelas 5 Masih SD? SD. Iya. Justru awalnya aku mau belajar drum. Drum. Iya. Tapi karena gimana ya, kan pas dulu kecil itu masih kayak ngeraba-ngeraba gitu loh. Kayak Iya. kita ini bakatnya di mana sih? Gitu. Iya. Habis itu orang tua juga bingung kan, mau dibeliin takutnya nggak niat, Iya. ya kan? Terus maksudnya butuh space besar. Iya. Habis itu harga juga, ya kan nggak, iya Iya. mahal gitu. Akhirnya kebetulan ayah juga bisa main gitar, akhirnya coba kau main gitar aja dulu gitu. Habis itu pelan-pelan lah main gitar. Ternyata asik gitu loh. Ternyata apa ya, bikin seneng gitu. Dan juga bikin orang lain seneng. Iya benar. Karena bisa ngirim anak-anak SD nyanyi kan. Untuk seukuran anak SD ngiringin teman-temannya nyanyi kan. Seru. Iya. Kebanggaan Iya, gitu. kebanggaan. Habis itu akhirnya letak seriusnya pas aku tampil di perpisahannya SD itu. Akhirnya ayah sadar kalau misalnya aku ada bakat di sini. Itu akhirnya mulai dibeliin gitar listrik dan kawan-kawannya gitu. Mulai didukung dari situ sampai sekarang. Gitu. Kayaknya emang dari lahir ya. Wah, enggak dong. Pusing banget kayak gini. Tadi pernah sempat kepikiran kamu tuh jago banget apa emang dari bayi udah di kedepanin sama piano udah disuruh mencet-mencetin piano gitu kan? Enggak, aku kalau piano malah nggak les. Oh, Aku yang les itu cuma gitar. Oh gitu. ada lesnya berarti ya? Iya, aku dulu karena ikut band di SMP dulu. SMP kan dulu 19. Itu lumayan bergengsi lah bandnya Iya itu. betul. Habis itu akhirnya karena tuntutan dari pelatih juga, akhirnya aku les gitu. Tapi buat pianonya aku nggak les sama sekali. Gitu. Full atau tidak? Berarti waktu SMP kakak lanjut terus sampai SMA juga. Iya, sama SMA. Berarti Kak Lantip tuh terjun ke dunia musik bukan karena ada sesuatu yang menarik atau ada seseorang yang menarik gitu ya? Enggak. Jadi emang pengennya atau dari Pengen orang iya, tua gitu. gitu? Orang tua nggak pernah nuntut sih, kayak aku senang aja itu loh. Kayak aku senang yang tadi bisa nyenengin orang. Habis itu ternyata pas tampil tuh juga feel-nya tuh enak gitu, kayak tampil di depan banyak orang. Habis itu apalagi feel-nya kamu gimana ya? Kayak dikasih Iya, tahu sama gitu-gitu. orang banyak gitu. Bikin gimana Bisa gitu? bangga Wow. gitu. Bisa bangga sama diri sendiri. Terus aku lihat-lihat nih di Instagramnya Kak Lantip, itu ada video Kak Lantip lagi
main keyboard, terus di captionnya ada kayak lagu ciptaan Kak Lantip. Iya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Kayak Ingin keren sedikit banget. juga boleh tuh. Iya. Boleh nih. Nggak jangan kalau gitu. Soalnya itu jelek soalnya. Habis itu kalau misal itu yang di Instagram itu kebetulan aku ikut lomba sih. Nama lombanya itu FLS 2N. Itu kayak lomba seni nasional. Tapi seleksinya dari kota dulu. Nah, pas itu berawal dari kelas 10. Yang kalau di IG itu kan kelas 12. Oh iya, Iya. udah di sini. Kelas 10 aku juga ikut. Kelas 10 ya, kelas 10. Ikut jadi pas itu tim sih. Sama aku total pengerjaan tuh ada 4 orang. Aku nggak bisa nyiptain lirik, jujur aja. Aku cuma nyiptain lagu. Musik. Musiknya Musiknya doang. doang. Iya. Jadi dulu aku kerja 4 orang, Pak Adit, Bunga, ada temanku namanya Bunga Wijayani, habis itu vokalisnya Wilma, lalu sama aku. Ini punya role-nya masing-masing lah. Gitu. Oh berarti yang kemarin waktu ada beda bukunya Kak Bunga itu yang ada lagunya itu liriknya dari Kak Bunga berarti ya? Semua lagu yang aku ciptain liriknya Bunga. Tinggal Kak Latif bikin instrumennya berarti ya? Kebalik. Oh salah? Justru aku bikin musiknya dulu. Oh, Gitu. Apa bedanya sih instrumen sama musiknya? Sama aja sih. Kayak kita awalnya bikin Aku bingung ya? enggak apa-apa. Jadi kayak aku awalnya bikin ini kan, kayak pas itu disuruh Adit sih, kan ada lomba FLS 2N, aku ditawarin gitar solo. Lalu aku merasa enggak karena SMP juga pernah ikut lomba gitar itu, tapi udah pengen pindah cabur lah, cabang lomba, cabur. Nah, cabang lomba di cipta lagu gitu. Akhirnya aku coba lah bikin iseng-iseng kelas 10 tuh enak nih gitu kayak. Ya udah akhirnya aku lapor ke Pak Adit, habis itu ngomong ke Bunga, suruh bikin liriknya, habis itu ke Wilma suruh nyanyiin gitu. Akhirnya jadilah gitu. keren banget. Pengen denger lagunya ya? Iya. Boleh nggak sih? Tanya ke Latif. Hah? Sekarang? Iya. Oh ada sih. Oh boleh. Boleh nih. Bentar. Oke. Sip ya. Kalau nggak mau lengkap nggak apa-apa, sepenggal aja nggak apa-apa. Apa? Sip. Pasti keren banget. Perdana. Perdana. Main semua ya ini? Ini nggak ada di YouTube sih kalau ini yang kelas 10. Karena bukan di YouTube gitu. Jadi ini belum pernah dipublikasikan. Wow. Video Sumatera kalian bisa dengar. Sama-sama belajar semua. Pertama kali bikin lirik, pertama kali ini gitu nih semua. Bagus ya? Ini dong. Nah, Oke, keren Berarti banget. kalian tuh multi talenta ya kalau misalnya dibilang tuh ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalian nanti pernah kepikiran nggak buat jadi penyanyi gitu atau pemusik, musisi? Aku pernah nyoba ini sih, pernah nyoba nyanyi di cafe gitu. Habis itu, Gimana? ya, seneng sih bisa interaksi sama ini juga. Tapi merasa kayak kalau buat dijadiin main job kedepannya itu nggak bisa kayak gitu. Terus kan ini kan Kak Latif mau kuliah juga kan, jadi mahasiswa sama ya namanya. Terus kalau semisalnya nanti ada liburan kuliah kan panjang ya, sekitar 1 bulan gitu. Nah, Kak Latif kan juga punya hobi main musik. Itu 1 bulan itu buat main musik atau nyiptain lagu gitu mungkin? Atau mungkin bahkan ada hobi baru yang mau Kak Latif coba ini. gitu. Tercipta hobi baru. Kayaknya kalau hobi baru masih belum tahu ya, kita ke depannya. Tapi kalau misalnya ada gitu kayaknya, soalnya aku udah planning, jadi kayak di ITS kan ada namanya ITS Jazz. Iya. Itu kayak benar-benar band, iyalah kayak band di ITS yang gimana ya, bisa dibilang tuh kayak superiornya ITS gitu. Jadi kayak aku pengen join di situ. Karena kalau udah di situ, secara relasi itu kan besar. Jadi kayak aku pengennya sih kayak ngisi-ngisi nanti di masa yang akan datang. As additional player lah. Kalau misal dibilang kayak misalkan Rosa nggak punya gitaris tetap kan, kayak drummer juga nggak punya drummer tetap, Iya. tapi manggil orang gitu. Aku pengennya kayak gitu, side jobnya pengennya kayak gitu ke depannya. Kedepannya gitu. Heeh. Semoga tercapai ya. Amin. 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 Dan kalau misalnya Kak Latif tuh jadi penyanyi mungkin dan udah bisa nyiptain lagu sendiri, nanti kan bisa kita undang ya. Di event eksternal kita nanti. Waduh. Semoga. Kan bisa menunjukkan bahwa teater tuh punya emasnya gitu, anak emas gitu. Nanti punya kakak dipajang di lobby gitu kayak yang lain. Oh yang dia Aldi ya. Bismillah. Kayak Anang Hermansyah. Iya. Oh, ya. Ada tuh. Sekarang niatnya mau genre apa nih kalau misalkan jadi penyanyi? Kalau penyanyi sih pasti nggak bakal idealis ya. Pasti kita bakal ngikutin pasar ya.
Tapi kalau aku sendiri, kalau aku di rumah, kalau gitaran itu cenderung ke yang ke metal-metal gitu. metal. Ya, kalau gitaran aku soalnya latihan gitu. Tapi kalau nyanyi pasti pop, karena ngincar pasarnya gimana. Kan nggak mungkin dong kita ngumpul sama teman-teman tiba-tiba nyanyinya yang enggak dikira orang lain gitu kan. Udah scream. Iya, aneh gitu makanya. Pasar sekarang juga nggak hanya pop gak sih kak? Ada dangdut. Iya, yang kayak lagu Aduh, aku nggak mau ke situ sih. Kenapa kak? Aneh ya? Aku kurang cocok aja kalau Kurang cocok. kalau ke situ. Tapi kalau aku dengerin fan-fan aja. Menurutku semua musik tuh aman-aman aja. Tergantung gimana kita menanggapinya sih. Kan aku juga nggak mau hate ke satu genre atau gimana nggak. Karena semua musik tuh ya seni gitu. Kita nggak bisa ngehina seni. Iya benar. Ya. Nah, kalau misalnya kakak diminta buat mainin lagu itu, terus ternyata yang minta ini kayak cocok banget, kayak aku suka nih. Kakak buat mainin itu, terus minta buat berkarir di bidang situ gimana? Ada jalan nih udah. Kalau berkarya nggak mau. Tapi kalau misal kayak pas aku kayak misal nyanyi yang di kafe itu, tiba-tiba aku request gitu. Ya apa asal mereka senang. Oh gitu. Kan tujuanku juga gitu. Aku di situ kan selain cari ini pemasukan ya, Iya. nah, kan bikin orang senang juga. Iya benar. Kan harus ada interaksi. Nah, Terus tadi kan kita udah nanya ya tentang karir musiknya, terus sama hobi-hobinya. Coba kita balik deh ke akademiknya. Kakak tuh pernah nggak sih ngerasain capek atau stres gitu atau ngerasain gagal selama sekolah di sini, kayak ngejar nilai atau ngejar prestasi akademik itu di Tetra? aku pernah itu kelas 10. Yang itu kelas 10. Jadi kelas 10 awal masuk sini, aku tuh merasa gimana ya? Merasa kayak bisa nih aku udah dapet pasti langsung 1 bisa nih. Karena ya nggak tahu kayak feeling aja gitu. Tapi ternyata feelingku salah gitu. Ternyata banyak orang yang lebih gila di sini, lebih gila dari aku. Dan ternyata Gila. mereka santai, tapi pinter dan lebih santai dari aku, gitu loh. Nah, akhirnya ketemulah sama teman-temanku yang sekarang ranking 2, ranking 3, ranking 4 itu dulu kan ranking atas dulu. Dan aku 10 itu kan 16, 14 yang aku bilang tadi. Makanya aku ngerasa frustasinya di situ kayak kenapa aku udah ngejar, tapi kok malah turun, gitu. Malah nggak bisa membuktikan gitu. Di situ, frustasinya di situ. Tapi setelah itu gimana? Waktu kakak mau mempertahankan ranking 1 itu kan pasti juga sulit. Apa ada kayak pressure tersendiri atau mungkin sempet kayak pusing banget Burnout. gitu buat Kalau burnout kayak pernah, itu kayak yang bener-bener aku gimana ya? Kebetulan sih karena banyak guru di kelas 11 itu yang muda gitu. Oh, iya. Karena aku lebih senang guru yang muda. Karena lebih enak diajak ngomong, Iya betul. ya kan? Iya, Kalian juga gitu kan? Iya, Pasti bener. ya. Jadi perhatian. Iya gitu. Habis itu ya udahlah aku lebih enak, tapi kadang juga pusingnya gara-gara saingan sama Carleon itu. Pusing itu sumpah. Kalian lain kalau Kalau ini gimana ya? Itu parah itu musuh sih. Nggak bisa itu. Tapi Susah. tetap menang ya. Alhamdulillah. Nggak boleh gitu dong. Nggak boleh gitu. alhamdulillah sih Kak, dua-duanya juga Dua-duanya sukses terima. ya, SNBP. Dia malah Iya. terima sistem informasi loh. sama juga buat Kita juga. kalian. Iya, Gila. justru ranking jurusannya dia itu di atasku. Dia malah masuk, kan lebih gigi dia. Atau mending kakak cerita aja deh strategi lolos SNBP. Iya benar. Karena masih ini yang kelas 11 terutama kayak perlu banget nih buat bekal untuk nantinya. Kelas 10 juga pasti pusing kan mikirin nanti aku mau jadi cita-citanya jadi apa ya gitu. Lagi nyari-nyari mesti kalau Iya benar-benar. Kalau aku mikirnya gini, karena aku selalu lihat dari kakak kelas. Nah, kakak kelas 1 tingkat atasku itu kan nggak tahu ya, pas ranking 1-nya tuh kurang beruntung, akhirnya gak lolos ranking 1-2-nya. Nah, itu jadi kayak beban juga loh. Misalnya kalau aku ranking 1 tiba-tiba nggak lolos gimana? Gitu kan? Iya. Akhirnya jadi kayak beban, apa aku bakal bisa lolos gitu kalau misal angkatan sebelumnya itu nggak lolos. Akhirnya aku tanya ke BK lah, ternyata itu ada masalah sama kayak nilaimu naik atau enggak. Katanya, kata BK itu yang angkatan atasku itu naik turun. Oh, nah itu udah Iya. nggak stabil gitu ya. Akhirnya aku cek kan, oh alhamdulillah naik nih gitu. Habis itu katanya lihat pendukung juga, pendukung alhamdulillah juga bagus. Akhirnya ya udah, habis itu cari karena alhamdulillah 1, ya aku berani dong, berani ambil yang tinggi. Dan awalnya aku mau ambil TB, Wow. ngebet aku. Kenapa nggak ITB aja kak?
mamah aku nggak bolehin. Ya, gitu. Nggak boleh jauh-jauh. Ya. Pilihan pertama terus ITS-nya pilihan kedua. Terus awalnya mau kayak gitu, kayak misal kalau emang nggak ada alumni ya, biar aku aja jadi alumni gitu. Yes. Pembukaan jalan, Yes, pembukaan sir. jalan. Like that, yes. Abang lu gitu. Tapi karena ibu nggak ngebolehin, biasanya ya udahlah. Gitu. Terus tuh ibu guys. Iya. Nurut aja. Daripada nggak dibayarin kan? Aja sendiri. Aduh, nggak bisa kan? ITB mahal. Terus berarti pas nunggu SNBP tuh nyiapin buat UTBK nggak Kak? Nyiapin pasti. Ya. Aku nyiapin UTBK itu juga dari kelas 11. Kebetulan juga ada program dari Inten kan. Karena juga ngejar-ngejar di situ. Dan meskipun aku satu, nah ini saranku juga buat kalian yang nanti eligible satu, ya Amin. Siapa ya? pasti orang-orang keren lah. Di sini. Amin, 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 amin. Saranku jangan terlalu terlena sama SNBP dan anggap aja SNBP itu kalian pasti langsung ketolak. Itu dari tips dari aku. Karena kalau kita masih mikir masih bakal keterima itu pasti kita nggak bakal 100% di UTBK. Iya benar. Gitu kan? Jadi mindsetnya juga harus di style kayak gitu. Pokoknya intinya nggak boleh gampang. Iya, nggak boleh ngambil karena UTBK itu nggak sepele. Serius. Karena banyak banget orang yang gimana ya, orang yang sampai kesel ngejar TO 800 itu susah banget. Oh iya 800 700 itu udah susah nggak sih Kak? Iya, kalau kalian mau ngejar dokter, misalnya ada yang mau dokter di sini, lah 800. Kalau mungkin angkatan pun nanti bakal di 820-an kayaknya. Soalnya tahun kemarin tuh 700 berapa gitu. Tapi udah masuk kedokteran. Nah, 700. insya Allah. Karena nggak ada yang tahu kan, tergantung angkatanku. Kalau tiba-tiba paling tinggi ada yang 900 gimana? Pinter banget. Nggak ada yang tahu kan. Misalnya kan itu tergantung dari angkatan kalian. Misalnya nggak bisa matokin angkatan bawahmu, angkatan ini gimana? Misal kamu nebak dari passing grade doang gitu, nggak bakal bisa. Tergantung angkatanmu dan kamu harus nge-push banget. Jangan terlalu ngandelin passing grade. Kalau bisa di atas passing grade gitu. Terus kakak itu pilihan teknik industrinya itu pilihan pertama apa kedua atau emang kakak maunya di situ pilihan satu-satunya gitu? Enggak, aku di SNBP itu milihnya dua kan. Pilihan pertama teknik industri, pilihan keduanya teknik kimia. Aku milih teknik industri karena aku suka teknik yang bisa kemana aja. Teknik industri itu bisa kemana aja. Dia ngejar bisnis juga, ada manufaktur bisnisnya gitu. Tapi semua teknik belajarin sih. Kalau teknik dengar ya, karena aku juga belum masuk kuliah kan, aku nggak tahu. Tapi kalau dengar gitu sih. Tapi kakaknya kalau nanti udah lulus maunya kayak dapat profesi yang kayak gimana nih? Pasti kan udah ada bayang-bayangan gitu. Aku pengennya ngejar di Big Four. Kan Indonesia ada perusahaan Big Four. Jadi kayak ya perusahaan besar-besar gitu loh. Dan aku pengennya di ini statistiknya. Karena kebetulan aku juga sama temanku di sini ada fondasi pernah dapat juara alhamdulillahnya di statistik se-Jawa Timur gitu loh. Nah, Keren gitu. banget guys. Tapi udah sih guys. Iya bidang ya. Gitu. Jadi kayak udah ada fondasinya kan tinggal enak tuh tinggal nata ke atasnya. Kan juga di matkul di teknik industri kalau nggak salah juga ada statistik bisnis gitu. Aku pengen ngejar di situ dan bisa lah ke Big Four biar enak gitu kerjanya. Amin, semoga kita doakan bareng-bareng ya teman-teman. Semoga Kak Latif sesuai dengan yang diinginkan. Amin. Nah, tips nih Kak buat kelas 10 mungkin atau kelas 11 yang bingung mau ke jurusan mana. Nantinya tuh kira-kira gimana biar nentuin sesuai sama apa yang kita mau. Biasanya kan ada yang misal dari kelas 10 tuh maunya jadi apa ya? Teknik, terus kelas 11-nya pengen jadi dokter, terus kelas 12 beda lagi dari keduanya. Gitu. Kalau milih jurusan pertama bukan jangan ya. Kalau misal ada pengennya orang tua gitu. Nah, itu kan susah tuh. Aku juga gitu tuh. Aku dulu suruh kedokteran. Kelas 10 aku suruh kedokteran di 2 semester itu. Lalu tuh ternyata karena aku ranking 16-14, biologi gue hancur. Pas itu aku pertama kali kenal Bu Puji Widyaningsih, tau? Bu Puji biologi. Iya tahu. Nah, itu aku kaget karena aku nggak terbiasa diajar seperti itu. Kan orangnya disiplin ya. Oh iya. Disiplin banget kan. Habis itu gimana ya? Kan nggak mau ulangan online kadang. Jadi mau paper. Ya kan? Bener nggak? Harus belajar banget ya. Itu harus belajar. Jadi kayak kaget dulu. Tapi akhirnya gara-gara fakta nilai biologi gue hancur, akhirnya ya aku bilang aku pengennya teknik aja. Betul karena aku kenal Bu Sulastri, guru fisika kelas 10 itu. Aku senang fisika. Ya baik banget Bu Berarti Sulastri. mata pelajaran yang paling disukai Kak Latif apa? Fisika? Fisika mat. Fisika. Emang dasarnya suka yang berat gitu ya guys? Ya, suka emang berhitung. Mending daripada biologi tau, sumpah. Biologi berat.
Sebenarnya aku setuju sama kalian. Tapi iya. Ngapalinnya Mbak Puan? Gimana Net? Gimana ya? Kamu Kamu mau jadi komen? apa? Bingung juga sih karena masih panjang. Tapi aku maunya teknik sih mengikuti jalannya Kak Lantip. Udah ada jalur. Iya. Itu Kak Lantip teknik industri itu apakah membuka jalan atau sebelumnya udah ada? Katanya kalau dari SNBT udah ada, tapi kalau SNBP aku udah tahun kemarin nggak ada sih. Oh, ada. Kalau kayak gitu dinilainya dari setahun sebelumnya atau kayak beberapa tahun juga bisa? Katanya 3 tahun atas, Oh, 3 3 tahun atas angkatan yang sekarang. Dan juga paling ini sekarang indeks sekolah. Gitu. Oh, iya. Jadi indeks kalian nanti tergantung sama angkatanku UTBK. Oh, iya. Nah, Bukan SNBP. bukan. Jadi kalau tahun angkatanku ini turun kemarin 330 berapa gitu. Dan kita nggak tahu angkatanku gimana. Kalau nanti pasti bisa lah angkatanku bisa naikin indeks itu. Amin. Bisa. Nanti biar kalian selamat semua. Selamat semua. Iya dong. Kakak juga selamatkan kita ya. Iya. Nah ini juga. Ini di belakang juga Aduh, ada yang nonton ya. Biar tahu tips-tipsnya. Nah, Benar. gitu. Jadi, Apa lagi yang mau dikulik nih? ya apa nih? Kira-kira teman-teman mau apa? Info dong, info dong. Oh ya kan belum aku kasih tips tadi. Oh Aku iya. lupa. Yang apa tuh? Yang jurusan. Oh iya. Ayo, berarti. Gak bagus nih. Nah, kalau misal, oh iya, balik lagi tips ya. Iya benar. Kalau tips memilih jurusan yang bukan orang tua ya. Iya. Kalau aku cek dulu nih dari kelas 10 kamu suka apa. Gitu. Kalau misal kayak aku udah nggak suka biologi, ya udah blok aja yang kedokteran, ya kan kawan-kawan udah blok aja Kesehatan, semuanya. kesehatan Udah langsung gitu. tegas aja set gitu. Jangan denial gitu. Kayak bisa nih aku kedokteran gitu. Udah jangan. Oke. Gitu. Aku sih gitu. Karena kalau kita udah fokus di awal tuh enak ngejarnya tau. Kalau misal kalian tahu target kalian kalau misal kalian ngejar UTBK, kalian tahu skor passing grade-nya ini berapa gitu. Kalian udah bisa ngejar gitu. Udah tahu. Kalau misal kalian SNBP juga udah tahu apa yang mau kalian kejar. Kan perlu mapel pendukung kan. Kalau misal teknik kan nggak mungkin kalian mempertajam biologi, nggak mungkin. Iya. Iya benar. Ya kan? Kimia, fisika, matematika. matematika pasti. Gitu akhirnya ya kalian harus sadari dari awal. Gitu. Sama dari mapel apa yang kalian suka. Gitu. Sama kedepannya mau jadi apa. Jadi cita-cita tuh penting ya. Oh, Kan kadang ada tuh yang kayak aku mau pilih jurusan dulu baru pilih profesi gitu. Itu Iya. menurut kakak gimana? aku ini milih jurusan gara-gara TikTok aslinya. Berarti ini sering ngafalin velocity. Wah, bukan dong. Guys. Ini udah semua velocity guys. Nah, jadi di TikTok tuh pas kelas 10 ini nyari kan di satu akun gitu kayak ada ngomong teknik industri itu teknik yang bisa semuanya guys gitu. Teknik yang fleksibel kemana aja bisa. Akhirnya ya udah aja gitu kayak oh bisa nih aku teknik industri itu ada teknik kimia katanya bisa ke minyak gitu. Akhirnya aku ngincar situ. Gitu deh. Berarti kita harus tahu dulu ya, kita mau di bagusnya itu di mapel yang mana ya. Iya, gitu. Nggak langsung aku mau dokter, terus tiba-tiba biologinya nggak bisa dipaksakan Iya. berarti. Gitu. Tapi Apa lagi kalau ya? misal nih, kayak pengen banget ke satu cita-cita, Hmm. cuma di mapelnya itu kurang bisa gitu gimana tuh? Kayak misal nih, aku sendiri itu pengen psikologi dulunya. Pengen psikologi, tapi aku sendiri kalau belajar sosial, IPS itu kayak Capek ya? nggak kuat gitu. Gimana tuh? Kalau gini, kamu masih yakin nggak dengan psikologi itu? Kalau sekarang udah berubah, tapi dulu aku sempet kayak apa ya, masih bingung banget mau maksain atau tetap apa ya, ngikutin jalan lain lah. Iya. bukan jalan lain. Tapi kan bisa aja kalau SNBP itu nyantumin prestasi. Siapa tahu kan ada yang bisa apa ya, ada bobotnya gitu Iya. buat masuk SNBP. Masalahnya kalau prestasi itu ya, yang setauku yang buatnya tinggi itu kayak OSN, nah OSN, KSN, habis itu FLS 2N, habis itu yang lomba-lomba internasional, lomba-lomba ini. Jadi kayak kalau mau nambah dikit ya, bisa, itu banyak lah kalau pokoknya. Tapi kalau tetap aja, kalau misal itu kan pendampingnya nilai kamu. Kalau nilai kamu secara rapot, secara realnya itu nggak naik atau gimana itu juga mempengaruhi. Pada dasarnya gitu. Kalau misalnya kamu pengen banget dokter nih, tapi kamu tahu biologi nggak bisa. Lah, itu pilihannya cuma dua. Either kalau kamu ngebet banget FK harga mati, ya kejar. Sampai kamu capek pun kejar, gitu. Karena apa ya, meraih sesuatu itu pasti butuh perjuangan kan. Iya betul. Nah, kalau misal kamu udah kayak ya udahlah karena udah sadar, kalau kamu sadar diri kamu sadar diri, Sadar diri nggak ya, bisa. sadar diri. Ya udah makanya langsung go lah dari dokter gitu, langsung teknik industri.
Tapi kan sekarang fakultas kedokteran tuh banyak, apalagi di ITS juga baru kan. Iya. Nah, Kedokteran itu ya. Jadi peluangnya insya Allah lebih besar. Lebih besar. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kakak sempat kepikiran nggak buat ngambil teknologi kedokteran? Karena kan sempat disuruh kedokteran juga. Tapi ternyata lebih suka ke yang fisika-fisika gitu. Terus kan ada tuh teknologi kedokteran. Nah, kakak nggak pernah mikir kayak aku masuk ke situ aja ya, balance tuh antara kemauan orang tua sama kemauan diri sendiri. Juga udah lama tuh 2023 ya Bang. Iya. Tapi kayaknya keyakinanku udah bulat di industri pas kelas 11 itu, pas muncul itu. Jadi kayak mau apapun industri. Udah mutlak ya. Iya, justru pilihan dua aku yang bingung masih itu. Tapi karena aku lihat di TikTok tuh, jujur aku influencer TikTok. Jadi aku lihat pas di Sama lah ya kita ya. iya kan, di TikTok aku lihat apa orang yang kerja di apa report gitu di Pertamina kan keren ya. Mereka pulangnya jarang, tapi sekalinya pulang bawa 60 juta, 70 juta. Ratusan tuh. Nah kan, aku suka gitu, dia kayak keren nih gitu loh. Akhirnya asik ya kalau ngambil teknik kimia, meskipun tidak terlalu yang langsung gitu ya. Kalau beda kalau aku ngambil pertama kan perminyakannya ITB gitu kan, langsung ada jurusannya. Tapi kimia kan juga bisa kemana-mana gitu, ke industri makanan juga bisa, ke minyak bisa, kemana pun bisa. Terus dulu Kak Lanti pernah ikut OSN nggak? Pernah OSN matematika. Matematika. Tapi nggak sejago itu. Maksudnya ya masih kalah sama yang lain. Mungkin kurang belajar sih. Karena masih tuh terlalu nyepelin. Karena aku bareng sama Rizky juga itu. Kelas berapa itu Kak? Kelas 10? Iya, Rizky kelas 10 ya? Pas kelas 10 aku kelas 11 ya? Iya. Ya kan? Begitu. Pas itu ngejar OSN matematika. Gitu. Tapi kurang beruntung kan kurang belajar. Nah, gitu sih. Tapi udah ada rezekinya di sini ya. Ya, alhamdulillah. Sempat menyesal nggak? Kenapa kalau nggak belajar tekun aja biar lolos, biar dapet tuh yang OSN Dari awal Nggak gitu. sempet dong. Pasti gimana ya? Kan itu bisa apa ya? Bisa kalau ibaratnya OSN tuh bisa langsung ngangkat gitu, gitu. Oh gitu ya. Jadi bobotnya besar banget ya. Iya, apalagi kalau misalnya nyentuh nasional itu kan Iya sih. gimana ya? Harus cepat ya. Itu musuhnya kan apalagi sekolah sebelah sekolah-sekolah yang komplek itu mereka punya orang-orang gila yang lebih gila. Iya. Kalau angkatanku tuh siapa ya? Aku lupa. Anak SMA 5 kalau nggak salah itu jago parah. Itu bukan susah ngalahinnya, aku kurang usaha aja sih. Kalau bisa masih bisa, sama-sama manusia kok. Nggak ada kata nggak mungkin lah. Bener. Kata-kata hari ini, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selain Yes. kalian mencoba. Nah, Oke. Kak Lanti kayaknya harus memperbanyak kata-kata untuk menginspirasi kita. Biar kitanya nggak nyesel nanti ya di kelas 10. Kenapa sih aku nggak belajar gitu? Jadi motivator mendadak nih. Aku mau tanya nih, kakak, menurut kakak ya, lingkungan itu penting banget nggak buat kedepannya, buat kita nanti ambil apa rencana buat masa depan gitu. Soal mental gak sih? Wah, Soal mental gitu. iya. Kalau dari sendiri, aku selalu nyari teman yang suportif, yang benar-benar mereka guyon, tapi mereka juga mau maju, mau diajak belajar gitu. Soalnya kalau kita fokus guyon aja, menurutku gimana ya? Justru goalnya kan di kuliah ini tuh. Iya betul. Kalau kita nggak tahu, kalau nganggapnya kalau startnya di kuliah udah aku nggak suka, maksudnya masuk jurusan yang nggak aku pengen gitu, gara-gara aku kebanyakan guyonan, kan bahaya tuh. Ya udah aku harus gimana caranya jalan dua-duanya, guyonan ya jalan, belajar ya jalan. Jadi kayak harus cari circle yang gimana ya, yang mendukung kamu juga, yang sama-sama punya tujuan yang sama, masuk jurusan yang tinggi-tinggi juga kan nanti pasti ikut ambis lah kalian. Iya betul. Termasuk perjuangan lah. Gitu. Tapi juga nggak yang apa ya, nggak yang merugikan satu sama lain gitu kan ya. Oke, teman-teman kita udah Banyak banget ya udah ngulik informasi. Gak kerasa ya? seru banget. Mungkin ada kata-kata terakhir atau kalimat terakhir dari Kak Lanti buat adik-adik Kita. adik kelas 11, adik kelas 10. Oke, kalau kata-kata hari ini, Kata-kata hari ini. kalau aku mah, kalau kamu gagal di kali ini, jangan anggap itu suatu kegagalan yang kamu gagal total gitu. Jadi semua itu masih bisa dikejar karena semua musuhmu itu juga manusia dan kamu juga punya kesempatan dan kamu juga punya rezekinya masing-masing. Gitu. Jadi fokus ke diri sendiri. Yes. Kayak semangat ya teman-teman yang lagi ngejar UTBK. UTBK Iya. tanggal 23 ya? 23 April. 23 April startnya Iya. itu. Dan juga teman-teman kelas 11, kakak-kakak kelas 11, kelas 10 semuanya harus semangat buat ngejar cita-cita. Oke? Semangat belajarnya Oke. biar tergapai cita-citanya. Amin, amin. Oke. Kayaknya kita udah cukup lama buat berbincang-bincang dengan Kak Lantip ini, kayak udah seru banget.
Jadi dari Kak Lantip kita bisa belajar bahwa keberhasilan itu nggak cuman kita pinter doang ya, tapi ada usaha, ada konsisten, dan juga ada berdoa sama lebih enjoy gitu ya buat menjalani semuanya. Jangan menekan diri sendiri ya. Yes. Oke, segitu dulu dari kita di Dio Sumatera episode 3. Kita ucapin makasih ke Kak Lantip karena udah nyempetin Iya. waktunya buat jadi narasumber di Dio Sumatera, dan buat teman-teman terima kasih banyak yang udah menonton episode 3 kali ini biar semuanya dapat inspirasi yang baik dari Kak Lantip. Ya, semoga semuanya terinspirasi ya teman-teman dari orang yang biasa ini. Pasti. Oke, jadi sampai berjumpa di Dio Sumatera next episode. Dadah! Dadah, see you. Jauh di mata